pagi semuanya. Kita akan mencoba untuk belajar bagaimana caranya menulis proposal tesis. Nah, diawali dengan judul. Judul ini ada format yang bisa ditiru, tetapi sebetulnya tidak wajib. Hanya saja untuk lab sistem enterprise ini adalah yang sering diminta oleh para penguji. Di dalam judul akan diawali dengan kata kerja, entah itu analisis atau pengembangan atau apa. Kemudian dilanjutkan dengan objek. Jadi mau menganalisis apa? Objeknya ini disebutkan. Lalu ditambahkan dengan metode dan juga tujuan. Nah, memang jadinya panjang. Nah, makanya itu pinter-pinternya kita memilih aspek mana yang penting. Oke, jadi sebagai contoh, ini saya mengambil salah satu bimbingan saya yang nantinya mungkin akan membuat tesis yang judulnya analisis, itu kata kerjanya. Objeknya apa? Apa yang dianalisis? Yaitu pengaruh dukungan keluarga dalam transformasi digital warung. Nah, itu tuh objeknya aja udah panjang gitu ya. Lalu ditambahin dengan metode kualitatif. Nah, sebetulnya yang paling sulit itu adalah untuk apa ya? Untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah sebuah contoh. Belum tentu akan jadi sebuah judul, tapi dari sini kita udah bisa melihat. Berarti di dalam judul sudah ada komitmen bahwa kita itu satu mau melakukan analisis gitu ya. Kemudian apa yang dianalisis? Pengaruh dukungan keluarga dalam transformasi digital warung. Nah, ini berarti semuanya harus tergambar di latar belakang nantinya gitu ya. Metode kualitatif itu harus tergambar di bab 2-nya dan yang menjadi bagian besar pembahasan di bab 3 atau METPEN itu. Oke, saya lanjutkan. Itu adalah bagian pertama sekali. Kapan harus membuat judul? Biasanya judul itu ada startnya, tetapi kemudian ketika mulai menulis atau ketika mulai melakukan initial research, judul ini bisa berubah sehingga dipasang di awal dulu karena tanpa judul sulit mengerjakan proposalnya. Tapi ketika kemudian udah proposalnya jadi, judulnya itu direview kembali apakah sudah cocok. Lalu next step adalah membuat abstrak ya. Nah, seringkali abstrak itu dibuat oleh mahasiswa dengan terburu-buru, padahal sebetulnya abstrak ini adalah yang pasti dibaca oleh penguji. Kalau nanti dimasukkan ke dalam repositori ITS yang terbuka untuk umum itu hanya abstrak. Jadi pastikan abstraknya memang bagus gitu ya. Kalau proposal sih belum ditaruh di repositori, jadi audiensnya memang penguji gitu. Ideally, abstrak itu harus bisa menggambarkan isi proposal tanpa penguji harus membaca secara keseluruhan, sehingga sangat penting seharusnya. Nah, di paragraf 1, seringkali mahasiswa itu bingung apa yang harus ditulis. Sebetulnya di paragraf 1 harus menulis mengapa masalahnya itu penting. Nah, literatur sebelumnya sudah pernah mengerjakan apa, sehingga ada celah penelitian apa yang akan ditutup. Justru karena hanya boleh menuliskan sekitar 50 kata lah yang itu membuat sulit. Kenapa 50 kata? Karena abstrak itu in total biasanya 150 sampai 200 kata. Nah, karena akan ada 3 paragraf, maka harus dibagi cukup seimbang. Paragraf 1 50 kata, paragraf 2 50 kata, paragraf 3 juga 50. Nah, seringkali tidak imbang. Paragraf satunya panjang, metodenya 1 kalimat, hasilnya juga 1 kalimat. Itu kurang bagus, harus bisa imbang. Bagaimana membuat menjelaskan masalah penting, apa literatur sebelumnya dan celah penelitian dalam 50 kata. Nah, ini yang harus dicari triknya ya. Nah, jangan sampai terlalu general dalam mengatakan masalah. Misalnya tadi, kalau judul itu tadi kita teruskan tentang warung gitu, yang diceritakan hanya warung saja. Tidak bisa. Harus menceritakan tentang warung itu penting perannya. Dia sekarang bertransformasi digital. Dalam bertransformasi digital itu sebetulnya harus mendapatkan dukungan dari keluarga. Nah, tetapi literatur sebelumnya belum menganalisis dengan
detil, sehingga penelitian yang akan dilakukan akan membahas ini. Begitu ya. Itu paragraf 1. Paragraf 2 ini harus menjelaskan metode. Karena tadi di depan sudah dipasang metode kualitatif, maka paragraf 2 akan diawali dengan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Pada tahap pertama akan dirumuskan terlebih dahulu tentang instrumen penelitian. Lalu ditentukan responden penelitian menggunakan berapa. Nah, dalam proposal seringkali belum detil kira-kira berapa, tapi tetap harus ditulis. Misalnya akan menggunakan 3 kasus, atau hanya 1 kasus, atau sekian responden dengan karakteristik apa, itu dijelaskan. Setelah itu, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan apa? Misalnya dengan teknik kodifikasi, jadi dilakukan open coding dan axial coding. Sudah, itu isi dari paragraf 2. Paragraf 3 untuk proposal isinya adalah hasil yang diharapkan. Jadi misalnya mau mengatakan bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor seberapa jauh dukungan keluarga itu berpengaruh terhadap transformasi digital warung, gitu misalnya. Hasil ini diharapkan dapat membantu siapa, gitu. Jadi dipredik atau diprediksi sekiranya penelitian ini akan bermanfaat untuk siapa. Itu isi dari abstrak. Tolong dalam menulis dipikirkan dengan baik isinya abstrak. Jangan abstrak itu kayak afterthoughts aja, ini tidak penting gitu ya. Justru abstrak itu yang paling penting. Bisa jadi kalau abstraknya unclear, sampai ke belakang nanti akan lebih rumit gitu. Nah, kalau abstraknya itu sudah bagus, tinggal sekarang paragraf 1 ini dielaborasi ke bab 1 begitu. Nah, jadi diulangi lagi di latar belakang, tulislah domain penelitiannya. Nah, kalau tadi judulnya adalah transformasi digital, misalkan tulis transformasi digital dulu, terus small medium enterprise atau micro business, terus warung, kenapa dia penting. Lalu riset terdahulu. Tidak mungkin Anda melakukan penelitian tanpa dasaran dari apa yang sudah dilakukan yang terdahulu. Jadi dijelaskan di sini sudah banyak penelitian tentang transformasi digital di small medium enterprise. Misalnya begitu pembukanya. Misalnya siapa? Jelaskan. Lalu ada paragraf yang mengatakan penelitian terdahulu, celah penelitian ya, bahwa sudah ada penelitian terdahulu yang membahas, tetapi dia tidak membahas apa-apa-apa. Sehingga penelitian ini akan melakukan begitu. Itu isi latar belakang. Tergantung nanti domain penelitiannya. Kalau ada yang penelitiannya tentang ERP, ya domain penelitian tentang ERP. Kalau ada yang penelitiannya tentang public sector, culture, dan IT, silahkan dijelaskan itu dulu. Nah, latar belakang itu tidak usah terlalu panjang. Semakin ringkas, tapi jelas, itu lebih baik. Banyak sekali kadang latar belakang itu mengambil terlalu umum gitu ya. Misalnya di era transformasi digital saat ini semua perusahaan harus menggunakan IT. Panjang banget gitu. Padahal yang dimaksud itu adalah ERP saat ini sudah menjadi standar. Ya udah langsung itu gitu ya. Nah, kalau yang sering miss itu adalah di dalam latar belakang tidak cukup menjelaskan tentang domain yang akan diriset sehingga orang itu jadi bingung. Misalnya mau melakukan penelitian tentang transformasi digital, tapi tidak diberikan definisi tentang transformasi digital karena tiap orang punya definisi yang beda-beda. Maka perlu untuk didefine ya hal seperti itu di dalam latar belakang. Oke. Lalu kalau latar belakang sudah mengantarkan dengan baik, sekarang buatlah pembaca itu paham what is the problem. Jadi seringkali mahasiswa itu mengartikan rumusan masalah harus berupa kalimat tanya, padahal tidak selalu kalimat tanya. Karena
kalimat tanya itu biasanya kalau sudah jelas apa yang akan diuji. Jadi, most likely kalimat tanya itu digunakan ketika akan menguji hipotesis. Padahal tidak selalu penelitian itu menguji hipotesis. Misalnya penelitiannya itu masih eksploratory, mau menganalisis, tapi tidak ada hipotesis yang jelas yang akan dianalisis sehingga perlu untuk eksplorasi. Maka saya akan menggunakan rumusan masalah itu harus bisa membuat pembaca itu paham bahwa ada yang salah di dalam sistem saat ini, makanya kita perlu melakukan penelitian. Misalnya tadi, buat apa sih melakukan penelitian tentang dukungan keluarga? Ya dijelaskan bahwa dukungan keluarga dalam transformasi digital warung. Maka bisa dijelaskan bahwa tanpa dukungan keluarga, transformasi digital untuk pemilik warung yang tidak technologically savvy itu akan terhambat. Sehingga diberikan aplikasi sebesar apapun, tidak ada dampaknya kepada pemilik warung. Nah, kalau begitu kan berarti dua-duanya tidak mendapatkan benefit. Si pemilik warung udah implement IT, tapi dia juga nggak dapat benefit apa-apa. Lalu ada penyedia platform, udah capek-capek membuat aplikasi, tapi ternyata pemilik warung tidak menggunakannya dengan maksimal. Nah, kalau begitu kan berarti ada masalah nih. Nah, jadi rumusan masalahnya adalah tanpa dukungan keluarga, transformasi digital pemilik warung tidak akan berhasil secara sempurna. Maka perlu diteliti bagaimana sih dukungan keluarga itu bisa membantu. Nah, ini sebuah contoh ya, memformulasikan rumusan masalah. Tapi kalau penelitiannya sudah kuantitatif, silahkan langsung ditulis hipotesisnya gitu ya. Misalnya apakah manajemen budaya dari manajemen proses bisnis itu berpengaruh terhadap kinerja proses. Misal ada hipotesis yang mau diuji seperti itu, ya boleh itu dimasukkan ke dalam rumusan masalah. Kemudian setelah memformulasikan rumusan masalah, selanjutnya adalah menuliskan tujuan. Nah, tujuan penelitian itu seringkali disalahartikan kalau disalahartikan dengan rumusan masalah gitu. Apa yang ditulis dalam rumusan masalah itu berupa kalimat tanya, maka di tujuan diubah menjadi kalimat berita gitu. Padahal tidak seperti itu ya. Tujuan penelitian itu apa yang ingin dicapai dari penelitian. Sehingga kalau tadi judulnya adalah analisis pengaruh dukungan keluarga terhadap transformasi digital pemilik warung dengan metode kualitatif, di belakangnya sudah ada dipasang untuk meningkatkan penjualan. Nah, jadi tujuannya itu adalah hasil dari analisisnya diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang membantu pemilik warung itu untuk meningkatkan penjualannya. Tapi hati-hati dalam memformulasikan tujuan. Tujuan itu ideally tercapai begitu tesisnya sudah selesai. Jangan menaruh tujuan yang masih ke depan, jauh ke depan, outcome ya. Jadi dalam sebuah project itu ada dua, output dan outcome. Output itu adalah apa yang didapat langsung dari penelitian, outcome itu adalah setelah outputnya ini diberdayakan atau diimplement. Nah kan berarti panjang, nanti nggak lulus dong kalau misalnya outcome-nya belum tercapai. Sehingga pintar-pintar memilih. Misalnya tadi, meningkatkan penjualan. Nah, ini tuh sebetulnya ciri khas tujuan yang terlalu jauh ya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa hasil analisis kita itu bisa langsung meningkatkan penjualan kan sulit. Sehingga mungkin harus direformulasi ya apa tujuannya. Yang tidak boleh adalah tidak punya tujuan. Nah, kalau tidak punya tujuan, tidak tahu dong apa hasil penelitiannya ini mau diapakan gitu ya, mau tujuan singkatnya adalah untuk lulus S2. Nah, ya itu sudah sangat jujur ya. Tetapi harus pintar juga selling ya. Buat apa sih saya melakukan penelitian ini? Seringkali ada penelitian itu yang tujuannya lebih ke teoritis. Karena mau mengembangkan teori ya, teori baru. Tapi ada tujuan penelitian itu yang praktis. Misalnya, saya mau mengembangkan framework untuk implementasi ERP. Tujuannya apa? Supaya menghindari terlalu banyak perubahan dalam proyek ERP.
atau menghindari ERP-nya itu proyeknya menjadi overrun. Nah, itu menurut saya tujuan yang bagus karena dari analisis sudah langsung bisa dibuktikan kalau kita menggunakan ini maka dia tidak akan overrun begitu. Oke. Nah, tujuan penelitian seperti itu. Next adalah manfaat. Nah, manfaat ini harus clear who is the user of the research ya. Siapa orang yang akan menggunakan research-nya? Lalu apa manfaat yang didapat oleh mereka? Apa manfaat yang bisa diperoleh oleh si pengguna? Nah, manfaat penelitian itu biasanya ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Kalau teoritis, maka harus dikaitkan dengan celah penelitian itu tadi. Kan kalau udah clear celah penelitiannya, ya manfaatnya jelas. Kalau belum pernah ada penelitian yang mengevaluasi dampak atau menganalisis dampak dukungan keluarga, berarti tesisnya itu nanti akan berkontribusi dengan memberikan insight bahwa dampak dari dukungan keluarga itu seperti apa. Nah, itu clear. Lalu manfaat praktis itu adalah pengguna dari research yang bukan teori, bukan akademisi gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi penelitiannya tentang pemilik warung, apa sih kira-kira benefitnya untuk pemilik warung? Apakah memang yang akan menggunakan itu pemilik warung? Siapa tahu hasil penelitiannya lebih ditujukan kepada penyedia platform misalnya. Nah, itu yang harus clear ya, karena dari sana dengan mudah kita bisa menuliskan manfaat praktis. Oke, setelah itu kontribusi. Nah, ini seringkali confusing gitu ya, antara manfaat dengan kontribusi. Nah, kalau kontribusi itu arahkan kepada secara spesifik, mungkin ini apa namanya terlalu overlap ya. Kalau menurut saya, kalau sudah ada manfaat, sebetulnya kontribusi itu sudah termasuk di sana sebetulnya. Nah, karena mirip di situ. Batasan kalau dalam apa namanya, kalau masih proposal, batasan ini kemungkinan besar masih sulit untuk ditulis gitu ya, karena belum benar-benar masuk ke lapangan. Tapi misalkan batasan itu adalah kalau pemilik dukungan keluarga terhadap pemilik warung gitu ya, mungkin bisa didefine yang dimaksud keluarga itu apa. Jadi skop penelitiannya adalah untuk keluarga langsung misalnya. Karena kalau nanti kita bilang keluarga bisa saja keluarga itu extended family gitu ya. Nah, misalnya saya tidak mau seperti itu. Nah, atau kalau misalnya memang dukungan keluarga berarti harus blood related gitu kan. Karena nanti bisa jadi apa namanya ada orang yang membantu tapi dia tidak blood related dan dibayar, nah apakah sama gitu. Jadi skop penelitian itu adalah memberikan gambaran bahwa penelitian itu akan fokus di mana dan pembatasannya di mana, sehingga segala sesuatu yang di luar dari skop maka tidak akan dibahas. Biasanya sih kalau sudah menulis tesisnya baru bisa lebih detail, tapi dicoba dulu membatasi. Oke, itu adalah bab 1. Nah, lalu di dalam kajian pustaka dan dasar teori, kajian pustaka itu biasanya terkait dengan state of the art gitu ya. Jadi state of the art ini berarti apa namanya penelitian-penelitian di domain yang akan dituju. Biasanya main paper atau main reference yang akan digunakan dalam mengerjakan tesisnya. Itu yang ditulis di sini. Nah, cara menulis kajian pustaka ada bermacam-macam. Ada yang menggunakan tabel, ada yang menggunakan paragraf, tapi ideally kajian pustaka itu harus diakhiri dengan sebuah sintesis. Penelitian terdahulu sudah membahas apa saja, namun belum memperhitungkan aspek tertentu, sehingga celah ini yang akan diteliti dalam penelitian. Itu ya, gampangnya harus ada statement itu. Nah, kadang ada yang menggunakan bagan di sini. Jadi atau scoping review ya menunjukkan yang menunjukkan
domain ini sudah membahas apa, domain ini sudah membahas apa, yang celahnya di mana, ada yang menggambarkan. Tapi terserah dari apa namanya masing-masing mahasiswa untuk menggambarkan kajian pustaka. Dasar teori itu adalah hal-hal hal-hal utama yang mendasari tesis. Jadi kalau yang kajian pustaka itu penelitian terkini atau state of the art, kalau dasar teori itu hal-hal utamanya. Misalnya kalau kita bicara tentang proses, maka definisi tentang proses, apa itu proses bisnis, apa itu manajemen proses bisnis, itu masuknya dasar teori. Tapi kemudian jika penelitiannya tentang transformasi digital dan proses bisnis, maka penelitian-penelitian terkait tentang transformasi digital dan proses bisnis masuk di kajian pustaka. Oke, begitu. Lalu bab 3. Bab 3 ini ada diagram metodologi penelitian. Ini seringkali mahasiswa mencontoh dari apa namanya template-template sebelumnya. Padahal tiap penelitian akan memiliki metode yang berbeda. Paling tidak data yang akan dikolek itu pasti beda, sehingga pastikan diagramnya itu memang mencerminkan apa yang akan dikerjakan gitu ya. Lalu jangan salah kaprah metodologi penelitian dengan tahapan research. Jadi biasanya di S1 tahapan itu dimulai dengan menentukan rumusan masalah, melakukan kajian pustaka, mengumpulkan data, analisis, membuat kesimpulan, menulis buku TA. Itu untuk anak X1. Untuk mahasiswa S2, karena betul-betul research, itu tadi, apa metodenya? Kalau penelitian kualitatif yang ditulis gitu ya. Penelitian kualitatif itu cari satu paper, paradigmanya itu yang seperti apa tahapannya. Misalnya kalau studi kasus diawali dengan menentukan kasus gitu kan ya. Kemudian merancang apakah ini multi case study atau single case study. Lalu mengumpulkan data, datanya dikumpulkan dengan metode apa? Apakah interview, dokumen analisis, atau yang lain? Oke, observasi misalnya. Nah, itu yang ditulis ya. Kemudian terakhir adalah rencana jadwal pelaksanaan penelitian. Silakan dilengkapi. Lalu seringkali yang kurang diperhatikan itu adalah daftar pustaka. Padahal dalam penelitian tesis, daftar pustaka ini menunjukkan seberapa dalam sudah melakukan kajian. Tidak ada batasan, tetapi jangan sampai kurang ya daftar pustakanya. Harus cukup apa ya, meyakinkan. Contohnya sudah membaca sekian paper dari jurnal-jurnal yang akan menjadi dasar. Oke, dari saya seperti itu adalah gambaran untuk proposal ya. Saya stop share.